Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, nampaknya perseteruan antara Roy Suryo dengan pengacaranya tidak bisa dihindari, sahabat. Dimana dalam satu wawancara TV nasional, Refdy Harun secara sadar, jadi bukan tidak sadar ya, secara sadar mengungkapkan satu hal yang sesungguhnya selama ini sudah dikapitalisasi oleh Panji CS secara habis-habisan, bahwa itu tidak ada ditemukan di ijazah Pak Jokowi. Apa itu, sahabat? Yaitu watermark dan embox. Itulah yang selama ini selalu disampaikan di media sosial, dimanapun dia bicara, baik itu Rismon, Tipa maupun Panci, bahwa hal itu tidak ada di ijazah Pak Jokowi. Tapi lain halnya dengan Refdy Harun. Justru Refdy Harun mengatakan bahwa keduanya ada. Luar biasa kan? Tuhan kalau sudah mau membongkar, tidak bisa betul direm. Dan itu melalui mulut Refdy Harun yang notabene-nya adalah pengacara daripada Panji CS, yang seharusnya antara dia dengan Panci harus sekata, harus kompak, apalagi ini di depan publik nasional. Nah, untuk lebih jelasnya, sahabat, ini coba kita cek dulu seperti apa pernyataannya. Saya sempat tertidur kira-kira 2-3 menit. Jadi masih segar saya. Saya termasuk lawyer yang datang melihat langsung ijazah tersebut. Ya, saya ingat komposisinya. Mas Roy di depan, ya. Kemudian Dr. Tifa di depan. Mereka bisik-bisik dan saya di belakang Mas Roy juga melihat. Dan banyak kesan, misalnya soal foto, soal tipisnya dan lain sebagainya. Embos ada? Saya harus mengatakan embos ada, kemudian watermark ada. Gambar embos, Mas. Jangan bilang embos. Kita nggak ya kan? Embos ada. Saya harus mengatakan embos ada, kemudian watermark ada. Gambar embos, Mas. Jangan bilang embos. Kita nggak ya kan? gambar embos, Mas. Jangan bilang embos. Kita nggak ya kan? Presentasi saya sempat tertidur kira-kira 2-3 menit. Jadi masih segar saya. Saya termasuk lawyer yang datang melihat langsung ijazah tersebut. Ya, saya ingat komposisinya. Mas Roy di depan, ya. Kemudian Dr. Tifa di depan. Mereka bisik-bisik dan saya di belakang Mas Roy juga melihat. Dan banyak kesan, misalnya soal foto, soal tipisnya dan lain sebagainya. Embos ada? Saya harus mengatakan embos ada, kemudian watermark ada. Nah, inilah efek kalau satu aliansi itu tidak berlandaskan ideologi, hanya berdasarkan kepentingan. Karena kalau kita terlihat memang seluruh narasi-narasi para pengacara Panci ini sangat liar, cenderung bermain komunal, misalnya Khosinuddin. Nah, ditambah lagi Refdy Harun ini. Luar biasa. Kenapa? Karena pengacara yang dipakai adalah pengacara yang memang memiliki alas dendam yang kuat terhadap Pak Jokowi. Jadi cenderung membabi buta cara pembelaannya. Dan terkesan tidak terjadi koordinasi dengan baik di antara mereka, atau boleh jadi ada koordinasi tapi Tuhan memang sudah ingin membongkarnya. Bagaimana supaya mereka ini dipertontonkan bahwa hanya ketemu pada satu kepentingan yang sama, yaitu untuk mempermalukan Pak Jokowi. Refdy Harun ini kan mantan komisaris BUMN, 2 kali dia dipecat. Khosinuddin itu ormasnya HTI, itu juga kan dibubarkan oleh Pak Jokowi. Makanya cenderung pembelaan-pembelaannya itu betul-betul sangat tendensius, sama yang dilakukan oleh Refdy Harun. Dan Tuhan memperlihatkan di sini betapa dia tidak kompak dengan klaimnya, sahabat. Padahal di situ ada Roy Suryo, dan di saat Refdy Harun menyampaikan hal tersebut, itu kan langsung dibantah oleh Roy Suryo, dan itu saya kira bagus ya. Bagusnya di mana? Artinya memperlihatkan perbedaan mereka. Makanya saya bilang, sekuat apapun, seahli apapun para pengacara mereka, itu tidak akan mampu untuk melepaskan Panji CS ini dari jeratan hukum, sahabat. Kenapa?
Ya karena memang pelanggarannya sudah keterlaluan. Apalagi kalau kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya, bahwa ternyata termasuk penelitiannya diragukan, dianggap bukan sebagai peneliti karena penuh dengan tendensi. Nah, di situ kan bisa berpotensi menambah pasal lagi itu sebenarnya sahabat ya. Jadi memang luar biasa lah. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, yang kita harapkan sampai hari ini tinggal satu, bagaimana Polda Metro Jaya mempercepat kasus ini masuk P21 dan disidangkan cepat, agar mereka semua ini bisa dikerangkeng dan tidak ngoceh lagi di ruang publik, karena ini sangat mengganggu. Nah, termasuk saya kira pengacara-pengacaranya ke depan ini kita menunggu supaya dia offside saja dia kalau bicara, sehingga kemudian semakin memperburuk keadaannya Pan CCS. Karena pasti akan selalu offside, pasti akan selalu tidak ketemu. Karena di sisi lain Refli Harun betul-betul tahu bahwa ada watermark, ada inbox, tapi mereka semua ini yang merupakan orang yang didampingi oleh Refli Harun mengelak terus seolah-olah bahwa itu semua tidak ada di ijazah Pak Jokowi. Karena kapan itu dia akui, maka sama saja seluruh bangunan, asumsi, tuduhan yang selama ini dia lontarkan ke Pak Jokowi bahwa ijazahnya palsu itu rontok. Jadi dia harus bertahan terus. Nah, sayangnya Refli Harun tidak kompak dengan para kucul ini. Inilah yang saya maksudkan, bahwa ke depan ini bisa jadi pasalnya akan bertambah. Kenapa? Karena akan semakin banyak nanti offside-nya ini orang semua ini. Akan satu-satu dia akan satu persatu akan dia perlihatkan, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar. Saya kira demikian ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.